Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelas manajemen 20A. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran kas. Baik, teman-teman sekalian, mengenai anggaran kas. Anggaran kas adalah merupakan prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan oleh perusahaan yang di dalam suatu periode tertentu. Di dalam periode tertentu itu dijelaskan juga beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Penyusunan anggaran kas mencakup dua sektor, yaitu yang pertama adalah sektor penerimaan kas. Sektor penerimaan kas ini yang ada pada umumnya itu berasal dari yang pertama penjualan tunai barang jadi yang diproduksi. Kemudian yang kedua penagihan piutang, kemudian penjualan aktiva tetap, kemudian penerimaan lain-lain atau non operasi seperti penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen dan sebagainya. Kemudian sektor pengeluaran kas. Sektor pengeluaran kas ini pada umumnya itu berupa pengeluaran untuk biaya-biaya baik biaya-biaya utama atau operasi maupun biaya-biaya bukan utama atau non operasi. Seperti yang pertama itu contohnya pembelian tunai bahan mentah, kemudian pembayaran utang, kemudian apalagi pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, kemudian pembayaran biaya administrasi, kemudian pembayaran biaya penjualan, kemudian pembelian aktiva tetap, kemudian pembayaran lain-lainnya atau non operasi seperti pembayaran biaya bunga, pembayaran biaya sewa dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, saya akan sedikit memberikan ilustrasi penyusunan anggaran kas. Saya akan sedikit di sini memberikan bagaimana contoh ringkasan transaksi di PT Surya Makmur selama tahun 2023 yang dianggarkan. Pertama, kegiatan operasi. Terima tagihan dari pelanggan sebanyak 27.000. Terima dari bunga piutang Rp 1.000. Kemudian terima dividen dari investasi saham Rp atau sebanyak 900. Kemudian bayar utang kepada supplier atau pemasok sebanyak 13.000. Kemudian bayar gaji dan upah sebanyak 5.600 rupiah. Kemudian bayar bunga utang 1.600 rupiah, bayar pajak 1.500 rupiah. Kegiatan investasi yang pertama itu membeli aset tetap sebanyak 30.600 rupiah. Bayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain itu sebanyak 1.100 rupiah. Kemudian terima dari hasil jual aset tetap sebanyak 6.200 rupiah. Kemudian kegiatan pendanaan. Pertama, terima dari hasil jual saham biasa sebanyak 15.000. Kemudian terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang sebanyak 9.500 rupiah. Kemudian bayar dividen sebanyak 1.700 rupiah. Kemudian bayar utang jangka panjang sebanyak 9.000 rupiah. Baik teman-teman sekalian, adapun data anggaran laba rugi
tahun 2023 berupa data pendapatan dan beban. Pertama, pendapatan jualan atau pendapatan produk itu, hasil dari jual produk itu sebanyak 8.500 rupiah. Kemudian pendapatan bunga sebanyak 1.100 rupiah. Kemudian pendapatan dividen sebanyak 900 rupiah. Totalnya sebanyak 31.200 rupiah. Kemudian beban harga pokok produk penjualan terjual sebanyak 15.100 rupiah. Kemudian beban gaji dan upah sebanyak 5.400 rupiah. Kemudian beban penjualan itu sebanyak 1.018 rupiah. Kemudian beban usaha lainnya sebanyak 1.700 rupiah. Kemudian beban pajak sebanyak 1.500 rupiah. Kemudian beban bunga sebanyak 1.800 rupiah. Maka totalnya adalah 27.100 rupiah. Maka laba bersih itu yang didapatkan adalah 4.100 rupiah. Mungkin itu sedikit beberapa penyampaian saya terkait pengetahuan saya terkait anggaran kas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran kas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Jika ada kemudian tambahan atau kesalahan yang saya ucapkan pada saat saya menyampaikan materi saya pada kesempatan kali ini, mohon dikoreksi dan tolong diberikan jawaban yang benar, atau upaya untuk meluruskan itu tolong disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.